Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nugrahini, biasa dipanggil Farah. Saya ada di kelas A, Robel 1, dengan NPM 2310301023. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidara. Di sini saya akan membacakan sebuah pidato untuk menyelesaikan tugas UAS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Hari selaku dosen mata kuliah berbicara, yang saya hormati Mas Miko selaku asisten dosen, serta teman-teman yang saya cintai. Marilah tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya bagi kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan narkotika dan obat berbahaya, atau yang sering kita kenal sebagai narkoba. Narkoba merupakan zat atau obat dari tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis. Zat atau obat-obatan tersebut dapat mengubah kondisi mental dan fisik seseorang. Zat tersebut dapat mempengaruhi cara kerja otak, perasaan, perilaku, pemahaman, dan indera seseorang. Narkoba sendiri di Indonesia merupakan barang ilegal yang tidak boleh beredar dimanapun. Dan sudah jelas tertulis larangan edarnya dalam undang-undang. Narkoba memiliki banyak jenis yang sejatinya digunakan untuk keperluan medis. Namun sayangnya, narkoba justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, teman-teman, di sini ada yang tahu apa saja jenis narkoba yang ada di Indonesia? Jenis-jenis narkoba yang ada di Indonesia yang sering disalahgunakan diantaranya kokain, ganja, ekstasi, heroin, dan metafetamin. Semua jenis narkoba tadi memiliki karakteristik dan bentuk yang berbeda, namun memiliki dampak yang sama, yaitu ketergantungan. Kita ambil contoh heroin. Heroin atau putau sejatinya termasuk dalam obat-obatan yang dimanfaatkan dalam dunia medis sebagai pereda nyeri. Namun karena efek yang dihasilkan sangat cepat, membuat heroin ini sering disalahgunakan. Heroin jika dikonsumsi dalam jangka panjang tentunya memiliki dampak negatif bagi tubuh, seperti tidak bisa berpikir jernih, mulut kering, mual, bahkan overdosis heroin bisa menyebabkan penggunanya mengalami hipertensi bahkan kematian. Hadirin sekalian yang berbahagia, menurut databox katadata.id, data pengguna narkoba di Indonesia jumlahnya sudah sangat banyak. Pada tahun 2016 sampai 2020 saja sudah ada ribuan orang yang menyalahgunakan narkoba. Pada tahun 2016, pengguna narkoba mencapai 39.171 jiwa. Pada tahun 2017, mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu berada pada angka 35.142 jiwa. Pada tahun 2018, mengalami kenaikan yang cukup pesat dan merupakan data pengguna tertinggi, yang jumlahnya mencapai 39.588 jiwa. Pada tahun 2019 mengalami penurunan pengguna narkoba. Pada tahun ini mencapai 36.478 jiwa. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2020 naik tipis sekitar 0,36% dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 36.611 jiwa. Data yang tercatat di BNN setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan kesadaran masyarakat Indonesia itu sendiri. Banyaknya kasus narkoba yang terdata tentu ada karena faktor-faktor pemicu, baik itu internal
maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri. Contohnya, faktor keluarga. Misal, karena minimnya bimbingan atau tidak mendapat perhatian dari kedua orang tua. Lalu, faktor ekonomi. Misalnya, menjual narkoba demi memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, faktor kepribadian. Misalnya, ketidakmampuan individu dalam mengontrol diri. Selain faktor internal, ada pula faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan atau luar diri individu itu sendiri. Contohnya, pergaulan yang buruk, sosial atau masyarakat yang tidak peduli atau sama-sama menggunakan narkoba, serta minimnya informasi terkait bahaya narkoba. Nah teman-teman, baik faktor internal maupun faktor eksternal tadi tentu harus kita hindari agar tidak berdampak buruk terhadap kehidupan kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, dari data yang telah saya paparkan di atas, sudah jelas bahwa narkoba memiliki dampak buruk baik bagi fisik, psikis, maupun sosial. Dampak fisik tentu berpengaruh pada organ tubuh individu itu sendiri, seperti gangguan pada sistem syaraf, gangguan pada jantung, gangguan pada paru-paru, kesehatan reproduksi, bahkan mengakibatkan kematian. Sedangkan dampak psikis lebih menjurus kepada kepribadian individu tersebut. Misalnya, hilangnya kepercayaan, sulit konsentrasi, perasaan tidak aman, bahkan kemungkinan paling buruk bisa mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan bunuh diri. Berbeda lagi dengan dampak sosial yang lebih menjurus ke lingkungan di sekitarnya. Misalnya, sikap antisosial dikucilkan oleh masyarakat, menjadi beban keluarga, serta pendidikan yang terganggu. Di Indonesia sendiri, pengguna narkoba tentu mendapat hukuman yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Undang-undang ini membedakan pelaku pidana narkotika menjadi dua, yaitu pengedar narkoba dan pengguna narkoba. Hukuman bagi pengedar narkoba diatur dalam pasal 111, 112, 113, dan 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman kurungan minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana denda maksimal hingga 10 miliar. Sedangkan untuk pengguna narkoba diatur dalam pasal 127 dengan hukuman kurungan maksimal 4 tahun, hukuman denda maksimal 10 miliar. Namun pengguna narkoba memiliki hak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan narkoba. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita tentu perlu melakukan pencegahan terhadap narkoba. Untuk mencegahnya ada 3 peran penting, yaitu peran dari remaja, orang tua, dan masyarakat. Peran yang dapat dilakukan remaja diantaranya mengikuti pelatihan keterampilan serta kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang. Peran selanjutnya berasal dari orang tua, misalnya menciptakan rumah yang sehat, serasi, dan harmonis, membimbing anaknya serta mampu memberikan contoh yang baik. Dan yang terakhir adalah peran masyarakat. Hal yang dapat dilakukan diantaranya mengadakan penyuluhan serta melaksanakan dan mengkoordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, narkoba perlu untuk kita hindari. Data yang sudah ada harusnya bisa menjadi suatu hal yang bisa membentengi diri kita agar tidak terjerumus dalam dunia narkoba. Selain itu, dengan kita tahu faktor-faktor dan dampak negatif yang ada, tentunya bisa kita jadikan pedoman agar dapat menghindari hal-hal yang menyebabkan kita mendekati narkoba. Perdalam dan cari tahu cara-cara tentang pencegahan narkoba agar kita bisa lebih waspada serta terhindar dari bahaya narkoba. Hadirin sekalian yang saya banggakan, demikian tadi pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Hari, Mas Miko, serta teman-teman yang telah mendengarkan pidato saya. Apabila masih terdapat kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Ke pasar tidak menjual domba, domba dijual kepada Pak Karta. Masyarakat cerdas hindari narkoba untuk Indonesia sehat dan merdeka.
Cukup sakit ditinggal kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.